Penyakit hati atau penyakit liver. Kadang-kadang orang mungkin nggak tahu atau nggak sadar bahwa dia sudah punya gangguan hati atau liver tersebut. Seperti apa sih kita bisa mencegah dan mengenali dari awal sebelum terjadi komplikasi? Berikut kita akan bicara dengan Prof. Ari Faryalsyam yang akan menjelaskan mengenai penyakit liver. Ikut saya ya. Baik pemirsa Hidup Sehat Plus, saya sekarang bersama dengan Prof. Dr. Ari Faryalsyam, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hati, lambung, dan pencernaan. Nah, kita sudah sering bahas dengan beliau mengenai pencernaan dan juga sakit mah. Sekarang bahas soal hati nggak boleh ditinggal. Hati juga adalah organ yang penting, bukan begitu, Prof? Betul sekali, iya. Nah, ini banyak orang yang mungkin nggak tahu hati dan liver itu sama, Prof. Iya, betul. Jadi, ya hati itu kan istilah Indonesianya ya, liver itu kan Inggris sih sebenarnya kan. Jadi, kadang-kadang atau bahasa latinnya hepar. Jadi liver, hepar, hati ya itu dia barangnya itu di situ gitu. Jadi ini memang merupakan organ utama ya di dalam tubuh kita khususnya untuk pencernaan kita ini. Nah, banyak di luar sana mungkin sebagian yang masih belum paham nih kalau yang namanya sakit hati bisa menjadi penyakit yang serius atau sakit liver tadi. Nah, mungkin awalnya dulu apa sih tanda-tandanya? Kenapa dia bisa curiga nih jangan-jangan sakit liver nih? Ya, jadi secara umum kita menyampaikan bahwa sakit liver itu secara garis besar tuh kita bagi dua, ada yang infeksi dan non infeksi. Karena sama juga dengan organ-organ lain bahwa liver pun juga bisa mengalami infeksi. Nah, ini kita bilang adalah infeksi oleh virus, yaitu ini kan virusnya itu kita sebut A, B, C, D itu bukan karena memang gradingnya, tapi karena memang jenis tipe virusnya. Jadi bisa virus hepatitis A, bisa karena virus hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, E, bahkan G. Tapi yang umum ada di tengah masyarakat itu adalah hepatitis virus A, hepatitis virus B dan hepatitis virus C. Untuk yang hepatitis A itu akut biasanya. Jadi pasien-pasien itu bisa saja datang dalam keadaan demam, ya demam tinggi karena sama seperti virus yang lain, nyeri-nyeri otot dan yang khas adalah yaitu matanya kuning. Kulitnya juga berubah jadi kuning dan buang air kecilnya itu seperti teh. Nah, jadi dan biasanya karena ini memang suatu peradangan atau infeksi pada liver atau hati, memang yang dirasakan itu adalah perut di daerah kanan atas. Jadi pasien rasa tidak nyaman, nggak enak gitu rasanya. Dan kadang-kadang tadi karena liver ini berhubungan dengan pencernaan, dia pasien tuh mual muntah juga gitu. Jadi itu gejala-gejala utamanya ketika pasien itu mengalami suatu infeksi akut dari hepatitis A. Nah, untuk yang B dan C ini biasanya ini kronis, nggak ketahuan lagi kapan diakutnya. Tapi tahu-tahu pasien itu datang dengan muntah darah. Ternyata setelah dilihat itu sudah livernya menciut gitu loh. Nah, pada yang non-infeksi salah satunya yang umum adalah karena fatty liver, perlemakan hati. Biasanya juga ditandai karena peningkatan fungsi hati ya, SGOT, SGPT itu pasiennya biasanya lemes ya, males gitu ya. Tapi karena tadi non infeksi dia tidak ada demam gitu. Dan juga tidak sampai matanya kuning gitu loh. Dan non infeksi bisa saja misalnya ada lagi tren kan nih misalnya obat-obatan atau jamu-jamu atau segala macam yang dalam tanda petik mungkin juga dicampur zat kimia itu orang itu keracunan obat-obatan gitu. Nah, biasanya dia bisa juga matanya kuning. Jadi kita bilang livernya mengalami hepatitis zat toksik, kita bilang begitu. Itu berhubungan dengan obat-obatan, penggunaan obat-obatan. Agak sering di masyarakat nih orang taunya kan sakit kuning tadi ya. Mungkin mereka kadang-kadang berpikir jangan-jangan nih nggak bisa sembuh. Apa efek jangka panjangnya? Prof, kita bisa kasih penjelasan kepada mereka. Jadi kalau yang hepatitis A itu biasanya akut saja. Jadi pasien kalau memang tadi ya matanya kuning, lemes, mual muntah, ya nyeri perut di kanan atas. Dan biasanya kalau kita lihat di laboratorium, dicek di laboratorium, itu SGPT-nya di atas 1000. Nah, biasanya kalau pasien seperti ini dia harus bed rest. Dia harus istirahat, ya. Dan kalau tadi ya mual muntah, sebaiknya memang dirawat di rumah sakit karena dia perlu infus, ya. Dia perlu infus, kemudian mungkin obat-obatan untuk mengurangi muntahnya misalnya. Nah, dia mesti istirahat. Nah, kalau yang hepatitis A ini bisa artinya kalau ditangani dengan baik, ya, diistirahat, bed rest, dia akan sehat normal. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia masuk yang B atau C. Nah, ini biasanya ditemukannya secara kebetulan. Misalnya, kok SGOT-nya agak meningkat nih, 2 kali atau 3 kali lipat. Misalnya kan rata-rata 30, 35, ini tahu-tahu kok jadi 70, 80, bahkan di atas 100 misalnya. Dicek, oke, biasanya dokter akan ngecek faktor-faktor yang utama itu kita cek dulu serologinya untuk melihat apakah dia mengandung virus hepatitis
B atau C atau tidak. Nah, ketika ada hepatitis B, ada virus, itu bisa diobatin. Kita bisa menggunakan antivirus. Memang yang untuk B ini pengobatan jangka panjang. Tapi kalau yang C biasanya sudah ada obatnya secara minum oral gitu ya, itu cukup rata-rata 3-6 bulan bisa selesai pengobatan. Tapi kalau yang B ini jangka panjang. Nah, bagaimana kalau tidak diobatin? Nah, kalau tidak diobatin, pasien-pasien ini yang saya bilang tadi nih, kronis, akhirnya peradangan terus-menerus, akhirnya livernya menjadi menciut, dan dalam perjalanan waktu bisa saja ini mengalami kanker. Nah, ini yang paling berbahaya dari perjalanan sakit liver itu adalah terjadinya pengerasan liver dan berlanjut bisa terjadi kanker hati. Kalau terjadi gangguan liver selain kuning tadi, lalu kalau liver menciut apa yang terjadi? Bengkak mungkin dan lain-lain. Ya betul. Jadi kalau secara umum sebenarnya begini. Kalau kita biasa beraktivitas, kemudian kita kok tiba-tiba lemes gitu ya. Nah, lemes itu kalau ini berhubungan dengan liver, baiknya kita periksa labnya, terutama juga SGT-SGPT-nya gitu ya. Tuh petanda tuh umumnya masyarakat tuh ngerti deh SGT-SGPT gitu ya. Kita lihat. Nah, kalau dia tinggi, nah ini lemesnya jangan-jangan berhubungan dengan itu SGT-SGPT tadi. Kemudian kalau tadi disebutkan sudah bengkak, perutnya bengkak, itu sebenarnya sudah lanjut, sudah kronik ya. Tentu kita tidak berharap pasien itu sudah ada di posisi itu karena memang jadi penanganannya jangka panjang. Dan biasanya kalau sudah liver menciut itu nggak bisa kembali lagi normal gitu loh. Nah, bagaimana nih agar kita mengetahui? Jadi memang sebaiknya adalah check up. Ya, check up setiap tahun itu standarnya kalau check up secara umum minimal itu kita periksa SGT-SGPT. Atau kalau kita belum pernah mengetahui status hepatitisnya, saya menyarankan dia periksa HBsAg dan juga anti ACV untuk mengetahui apakah kita mengandung virus hepatitis B atau hepatitis C. Karena di tengah masyarakat kita ini masih cukup tinggi angka hepatitis B dan hepatitis C gitu. Apa saja faktor risiko orang menderita penyakit liver? Mungkin yang A lagi ya, karena orang kan kadang-kadang mungkin nggak sadar tiba-tiba sakit kuning. Kenapa nih gitu? Ya, jadi kita tahu ya bahwa infeksi virus hepatitis A itu bisa terjadi outbreak, kita bilang ya, wabah. Misalnya beberapa yang juga ditemukan di tengah masyarakat kita, misalnya berhubungan dengan suatu sekolah. Kalau SMA, bahkan di universitas juga ada yang melaporkan, itu berhubungan dengan kantinnya biasanya. Jadi sumber air biasanya. Jadi orang yang menggunakan sumber air yang sama, ternyata sumber airnya ini sudah tercemar dengan virus hepatitis A, maka dia bisa terkena itu. Oleh karena itu, maka kita mesti hati-hati nih, artinya dalam mengkonsumsi makanan. Karena hepatitis A itu dari makanan. Jadi kualitas makanan atau minuman juga mesti kita perhatikan gitu loh. Nah, karena kalau tidak, ya tadi kita bisa tertular. Tertular dari satu orang ke orang lain karena penularannya melalui makanan untuk hepatitis A. Nah, kalau untuk hepatitis B tadi kan saya bilang tadi resikonya adalah tadi penggunaan alat benda tajam secara bersamaan, pisau cukur misalnya, bahkan kan beberapa di asrama mungkin menggunakan sikat gigi yang sama ya kan, kadang-kadang mungkin nggak atau sadar atau tidak sadar misalnya kan seperti itu. Jadi itu juga mesti diperhatikan. Nah, kemudian ada yang bilang apakah memang terlalu capek? Nah, masalahnya begini, terlalu capek itu memang tidak langsung berkorelasi dengan hepatitis, tapi orang terlalu capek biasanya kan daya tahan tubuhnya turun. Ketika kita daya tahan tubuh turun, maka kita mudah terinfeksi apapun. Ya termasuk juga hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Jadi tetap kita harus menjaga bagaimana daya tahan tubuh kita ini tetap baik. Selain infeksi, apa saja sih penyebab lain orang gangguan liver? Kalau yang non-infeksi, salah satunya yang juga umum di tengah masyarakat kita adalah fatty liver, ya, atau perlemakan hati. Nah, pasien sering nanya, kenapa nih dok? Tadi biasa itu diketahui ketika di USG. Jadi dengan pemeriksaan USG abdomen, perut, dokter akan melihat bahwa kok livernya itu lebih bercahaya, bright. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ memang kadar lemaknya tinggi. Nah, ini berhubungan dengan obesitas, kegemukan. Kemudian juga berhubungan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang kolesterol tinggi, ya kan, coklat, keju, lemak-lemak gitu loh. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi ya pentingnya check up. Nah, check up itu tadi meliputi pemeriksaan darah, kemudian kita periksa SGT-SGPT-nya, kita periksa tadi bilang fungsi liver, kita periksa juga kadar kolesterolnya, ya kan, trigliseridanya, kadar kolesterol jahat, kadar kolesterol baik. Nah, dari situ nanti kita bisa menyimpulkan. Biasanya memang pasien-pasien yang udah mulai ini meningkat SGPT-nya, di USG ternyata ada fatty liver. Kemudian kita cek lagi ternyata kolesterolnya juga tinggi. Ya udah kita bisa bilang bahwa dia memang mengalami fatty liver. Fatty liver kalau nggak diurus dengan baik bisa berlanjut juga. Bisa juga terjadi kita bilang
atherosclerosis atau peciutan hati di kemudian hari. Jadi apapun, ya kita tidak boleh meremehkan gangguan yang terjadi pada liver kita. Nah, Prof. Ari, tadi kan udah ngomong soal fatty liver ya, cukup sering ditanyakan oleh masyarakat tuh sebenarnya. Nah, fatty liver ini gimana cara menjaga atau mencegahnya? Bagaimana mencegahnya? Ya tadi, hindarilah makanan-makanan yang berlemak tersebut, ya coklat, keju, lemak, ya kemudian jero-jeroan seafood mesti dikurangin atau dihindari. Dan diimbangi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian kontrol berat badan, dan yang terpenting lagi adalah aktivitas olahraga. Usahakan berjalan ya rata-rata yang bilang 6.000 langkah silakan. Kalau kita bisa rutin 6.000 langkah sehari itu udah bagus untuk kita bisa tetap bergerak gitu. Nah begitu pemirsa ya, semoga Anda sekarang hatinya lebih senang dan lega karena tahu bagaimana caranya menjaga diri supaya tidak sampai kena fatty liver dan hati Anda tetap sehat. Saya Dr. Vito Damai. Saya Profesor Arif Fahri Alsam. Untuk Hidup Sehat Plus.